Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqadatan min lisanihi yafqahu qauli. Amma bang, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang insyaallah pertama syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian selawat beriringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tepat pada tanggal 30 Syawal. Berarti hari ini adalah terakhir kita di bulan Syawal. Kalau ibu-ibu, bapak kemarin yang sudah mengamalkan hadis Rasulullah, man shalla fi Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal, siapa Ramadannya penuh kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shaumud dahar, sama dengan puasa setahun penuh, bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau tidak dapat mengamalkan yang 6 hari di bulan Syawal, apa boleh buat? Tetapi kita tidak berkecil hati. Ada amalan yang diganjarkan serupa dengan hadis yang dilakukan di bulan Syawal itu. Kalau Syawal kita melakukan ibadah puasa sama dengan setahun penuh. Tetapi kita jangan berkecil hati, ada kesempatan bagi kita melakukan ibadah. Kalau kita lakukan ibadah itu, yaitu kita kenal dengan Ayaumil Bid, puasa putih, setiap bulan. Jadi faka'an nama saumud dahar, juga akan mendapatkan nilai pahala puasa sama dengan puasa setahun penuh. Jadi setelah Syawal kita lakukan 6 hari di bulan Syawal, lanjut nanti kita lakukan puasa Ayaumil Bid yang jatuh pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, dan hitungannya adalah di bulan Arab. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau hari ini tanggal 30 Syawal, berarti lebih kurang 1 bulan lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kan ibadah haji. Kemudian melakukan puasa sunnah. Kemudian hari raya Idul Adha. Kemudian dilanjut dengan melakukan ibadah menyembelih hewan kurban atau yang kita kenal dengan berkurban. Ibu bapak, salah satu
kehebatan dan kelebihan ibadah kurban ini sampai-sampai disebut dengan hari rayanya adalah hari raya kurban. Untuk itu dengan waktu yang begitu panjang, maka kesempatan dan momen-momen seperti itu kita persiapkan diri kita untuk berpartisipasi sebagai orang yang ikut di dalam beribadah korban. Tidak kita saja sebagai penonton, penerima daging, tetapi dengan durasi waktu yang panjang lebih kurang 1 bulan lagi, maka bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi peserta korban itu. Untuk itu Bapak, Saudara, kaum muslimin, rahimani rahimakumullah, ada beberapa hal yang kita cermati kenapa kita harus berkorban itu. Kenapa kita harus menjadi peserta korban? Nah, yang pertama, sebagai bukti syukur dan terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalaulah kita hitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak saja hitungan tahunan, bulanan, mingguan, harian, jam, detik. Akan tetapi setiap menit nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu kita gunakan, selalu kita pakai. Berapa hembusan nafas yang kita gunakan di dalam setiap detik. Berapa detak jantung yang berbunyi, yang berdetak setiap detik. Dan ini yang wajib kita syukuri. Untuk mensyukuri nikmat Allah itu, maka lihat surat yang sangat populer dibaca di dalam sholat. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang ada pada diri kita, yang ada di luar diri kita, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat pekerjaan, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu sebagai wujud syukur dari nikmat itu, sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah, apa yang disuruh oleh Allah? Fasalli, salatlah. Untuk wujud syukur terima kasih kita kepada Allah, disuruh kita sholat. Tidak saja sholat fardu, tetapi juga melakukan sholat-sholat sunnah. Tidak saja sampai di itu, di hujung ayatnya, wanhar, dan berkorbanlah. Dengan waktu yang begitu panjang lagi, maka kita persiapkan diri kita. Kita punya rencana, buat planning, buat rencana. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah korban. Bagi siapa? Bagi kita yang mampu untuk melakukan itu. Nah, bagi kita yang menunaikan, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban. Lalu kurban yang daging kurban yang dinikmati oleh orang lain, yang dimakan oleh orang lain, yang dikonsumsi oleh orang lain. Lalu nikmat yang Allah berikan itu kita belikan ke hewan kurban, menjadi peserta korban. Ini wujud syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Kalau ini yang kita lakukan, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Akan aku tambah rizki
rizkimu untukmu. Artinya apa? Ketika nikmat Allah titipkan kepada kita, nikmat rizki, lalu nikmat itu kita infakkan, kita gunakan, kita sedekahkan, kita gunakan di jalan Allah dalam bentuk berkorban, la azidannakum, maka nikmat itu semakin ditambah oleh Allah. Ketika kita dititipkan satu nikmat, lalu nikmat itu kita gunakan kepada Allah, kita titipkan nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu, lalu kita sedekahkan, semakin ditambah. Semakin diberi, semakin kita sedekahkan, semakin diberi nikmat, semakin kita gunakan di jalan Allah, maka kepercayaan Allah kepada kita untuk nikmat itu semakin bertambah. Artinya apa? Semakin diberi, semakin kita memberi, semakin kita dapat. Jadi ini yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Tetapi ibu mampu, bapak mampu, kemudian mapan secara ekonomi, lalu kita tidak mau gunakan harta itu di jalan Allah, tak mau kita infakkan, kemudian tiba waktunya untuk berkorban, tidak mau kita berkorban. Ingat ibu, pak, harta yang kita miliki itu filosofinya sama dengan air. Air, bu, pak. Cibo, kalau kita mau tidur, kita minum 2 gelas air. Beko nantinya air yang kita minum masuk ke dalam perut kita, ada masa, ada waktunya dia akan keluar nanti malam. Kalau dia tidak dikeluarkan air yang 2 gelas di dalam perut, dia yang akan keluar sendiri. Kalau inyo yang keluar seorang, basah kasude. Seperti itu juga dengan harta kita. Kita mampu, kita mapan, lalu kita tidak berinfak, tidak bersedekah, tidak berkorban. Tunggu ada masa, ada waktunya. Harta kita itu akan dikeluarkan oleh Allah dengan caranya sendiri. Apakah sakit yang mendadak? Apakah alat-alat elektronik kita yang ada di rumah kita secara tiba-tiba akan rusak? Atau kita punya kendaraan, baik roda 2, roda 4, kemudian kendaraan kita itu menyenggol orang lain atau disenggol oleh orang lain. Berapa biaya yang kita gunakan untuk memperbaikinya? Ini dikeluarkan oleh Allah dengan caranya sendiri. Tetapi kalau kita infakkan, kalau kita sedekahkan, kalau kita korbankan 2 juta, 2 juta 100, 2 juta 500, lalu dia akan keluar dengan cara apa? Dengan bernilai ibadah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ibu, pak, kenapa kita harus berkorban? Karena ibadah korban itu adalah cara ampuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa-apa ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat arti kata dari korban itu adalah korba. Terdiri dari huruf ko. Apalagi? Ro. Apalagi? Ba. Korba. Yang bermakna dekat. Kalau kita lihat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kemudian banyak kita menemukan kata korba, korib di dalam Al-Quran. Salah satunya surah Al-Baqarah 214.
Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu sangat qarib. Di ujung ayat ini ada kata qarib, dekat. Dan ini sudah diambil oleh bahasa, di dalam bahasa kita, bahasa Minang, menjadi karib, kerabat. Orang dekat, keluarga dekat, pemilih terdekat. Dan setiap kata yang ada di dalam mufradat bahasa Arab umpamanya, apabila ditambah akhirnya alif, nun, itu maknanya berubah menjadi lebih atau semakin. Contoh, ghafara, artinya apa? Ampunan. Lalu ditambah dengan alif dan nun menjadi ghufran, artinya banyak ampunan. Begitu juga dengan tulisan kosakata qoroba atau kurban, apabila ditambah dengan huruf alif dan nun di akhirnya menjadi kurban. Kalau kurban artinya dekat, qoroba dekat. Kalau kurban maknanya menjadi dekat, semakin dekat. Apa artinya? Ketika seseorang mau dia membelanjakan hartanya, uangnya, dia sisihkan untuk menjadi peserta korban, lalu dia melakukan ibadah korban, maka dia dekat dengan siapa? Dekat dengan Maha Pengampun, dekat dengan Ar-Razzaq, dekat dengan Ar-Rahim. Artinya apa? Ketika kita dekat dengan Allah, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau kita dekat dengan Allah, ketika kita punya permasalahan yang ada di atas dunia ini, Allah akan berikan solusi. Ketika kita punya kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar kalau kita dekat dengan Allah. Apalagi di akhirat, dia dekat dengan Al-Ghaffar, dia dekat dengan Maha Pengampun. Kalau dia diampuni, dimaafkan kesalahannya, lalu bagaimana? Tentulah di akhirat dia akan selamat, di dalam kubur dia selamat, di padang mahsyar dia selamat, hari-hari yang panjang dia selamat, kalau dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan surganya. Dekat dengan Allah, jauh dengan nerakanya. Untuk itu ibu pak, korban ini merupakan salah satu ibadah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan kepada ampunannya, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan petunjuknya. Untuk itu ibu pak, yuk buatlah planning, buatlah rencana, saya akan menjadi peserta korban. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus berkorban itu, mengeluarkan biaya untuk berkorban? Pada saat kita berkorban menjadi peserta korban, kita sedang memasuki rasa bahagia di dalam hati kita. Apa lo hubungannya Ustaz? Korban dengan rasa bahagia, rasa senang. Ketika seseorang dia membelanjakan budgetnya, menggunakan uangnya menjadi peserta korban, lalu di hari H nanti daging korban itu dibagi. Saat daging korban dibagi, dinikmati oleh orang lain, apa kata orang miskin? Bagaimana reaksi dari orang miskin? Bonginya atau gembira? Senang, gembira. Artinya apa? Di saat kita memberi, di saat kita berbagi, lalu apa yang terjadi? Akan sururu tadkhulul alal muslimin. Kita sedang memasukkan rasa senang ke dalam hati saudara kita. Aku yang dikecewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Ahabbul a'malu ilallah,
perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Perbuatan itu bukan saja perbuatannya dicintai oleh Allah, tetapi orang yang melakukan itu dicintai oleh Allah. Apa itu? Tadkhulu sururu fi qalbi muslim, yaitu memasukkan rasa senang ke dalam hati orang-orang yang beriman. Baca caranya. Bagaimana caranya memasukkan rasa senang ke dalam hati saudara kita? Dengan cara meminjam. Dengan cara apa? Memenuhi kebutuhannya. Dengan cara apa? Memberikan pertolongan kepadanya. Dalam cara apa? Dalam berbagi. Dalam cara apa? Memberi. Ini merasukkan rasa senang ke dalam hati seseorang. Ketika kita memasukkan rasa senang ke dalam hati seseorang, lalu apa hubungannya rasa senang dengan kita berbagi? Ketika kita memberi, ketika kita berbagi, anggaplah itu korban tadi, lalu dinikmati oleh orang lain, diterima oleh orang lain, ada perasaan senang. Ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Apa itu? Ketika kita melakukan sebuah kebaikan atau melakukan sebuah perbuatan, kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan itu. Artinya apa? Ketika kita memasukkan rasa senang ke dalam hati seseorang dengan cara berbagi, dengan cara memberi, dengan cara apa yang ada pada kita, lalu diberikan kepada orang lain, dengan waktu yang bersamaan ketika kita masukkan rasa senang ke dalam hati seseorang, kita akan mendapatkan hal yang sama. Maka itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Ada salah seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya hati, wa qaswatul qalbi, keras hatiku ya Rasulullah, sulit untuk menerima kebenaran, tak mau menerima kebenaran. Aku saja yang benar ya Rasulullah, tak sulit aku menerima masukan, sulit aku menerima nasihat dari orang lain, punya masalah dari hatiku ya Rasulullah. Bagaimana hatiku ini supaya lunak ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, amsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Bukan sekadar usap aja, Bu. Jangan salah makna beko. Sebab anak yatim dusuk kepala, bukan itu aja. Apalagi anak yatim malah godang beko. Mau dia Pak Ji kan anak yatim ya. Usap kepala, kan makna itu anak yatim kan jale umurnya, tentang umurnya. Tetapi makna amsa ra'sa yatim ini maknanya tidak saja menghusap, tetapi berbuat baiklah kepada anak yatim. Berbagilah dengan anak yatim. Sururu, masukkanlah rasa senang ke dalam hati anak yatim. Oh, kecil ustaz tadi usap kepala anak yatim. Dari kaku apa nak yatimnya dak lagi titis KTL. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amul miskin. Apa itu? Agilah makan orang miskin. Salah satunya ibu pak iko yang kita lakukan ketika kita memenuhi hajat orang miskin. Magi orang miskin, dia jarang, hitungan jari dia makan daging. Lalu kita beri, lalu kita dengan hasil usaha kita, hasil kerja kita menjadi peserta korban, lalu dinikmati oleh orang lain, lalu dia memenuhi hajatnya. Ini kata Rasulullah akan membuat hatimu lunak. Tidak saja itu ibu pak, yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah, seseorang yang memenuhi hajat saudaranya ketika dia pergi lalu kita tompangi,
Ketika dia butuh kita beri, ketika dia butuh kita kasih, kita penuhi hajat saudara kita. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'malu ilallah, perbuatan yang paling aku cintai, memasukkan rasa senang ke dalam hati saudara, memenuhi hajatnya. Kita punya anak, kita punya istri, kita antar dia ke pasar, kita antar dia ke sekolah, memenuhi hajatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Ahabbu ila min an aqtifa min hazal masjid, lebih aku sukai perbuatan memenuhi hajat itu daripada beriktikaf di masjidku selama 1 bulan. Jadi ibu pak, kalau ada yang umah minta antan ke balai, itu aset dek pak. Pahala godang dek kita. Nah, memenuhi hajat orang lain. Ketika kita punya anak, kita antarkan ke sekolah, kita antarkan ke tempat dia belajar, iko aset bagi kita, atau amal soleh. Apa? Memenuhi hajatnya lebih baik daripada beriktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan penuh. 1 hari aja, 1 waktu aja kita melakukan sholat di situ, lebih baik pahalanya dari 1000 kebaikan, 1000 kali sholat. Kok sebulan kita sholat di situ? Sholat wajib, apalagi sholat sunat. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Rasulullah, yang dijanjikan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang memenuhi hajatnya. Lalu yang terakhir apa hubungannya tadi? Ketika kita memberi, ketika kita mengasihi, salah satu korban tadi adalah kita sedang memasukkan rasa senang ke dalam hati orang yang beriman. Apalagi yang kita beri itu orang yang sulit, orang yang susah, orang yang melarat, jarang makan daging. Itu pahalanya beda dengan pahala orang-orang yang biasa makan daging. Umpama kita kasihkan daerah terpencil, kita kasihkan ke daerah sulit, itu beda nilainya dengan orang yang punya kupon 3, 4, 5, bahkan sampai full, minta tolong kulkasnya dek daging kurban nagai banyaknya, 3 ompek kurbannya. Kalau itu ibu pak tidak bermakna, artinya lebih bermakna kita mengasihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Untuk itu, sebagai kesimpulan dari ceramah kita pada kesempatan kali ini, kenapa kita harus berkorban? 1, sebagai wujud syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Semakin kita dititipkan nikmat, semakin kita berbagi. Semakin kita dititik nikmat, semakin kita memberi. Semakin kita memberi, kita semakin dipercaya oleh Allah untuk dititipkan nikmat. Yang kedua adalah korban itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin kita berkorban, gunakan harta, semakin kita dekat dengan Allah. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga tadi, ketika kita berkorban lalu daging kurban itu dinikmati oleh orang lain, kita sedang memasuki rasa senang ke dalam hati kita dan juga ke dalam hati orang lain. Ketika kita masukkan rasa senang ke dalam hati orang lain, maka balasan yang serupa akan kita dapatkan. Jadi ibu, pak, ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu agak membakar semangat kita untuk bisa menjadi peserta korban untuk tahun ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.